Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Dwi Aning Tias. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi ekonomi, yaitu investasi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa ya kira-kira itu investasi? Investasi merupakan penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi hingga hidup masyarakat itu menjadi meningkat dan lebih baik secara signifikan. Selanjutnya kita masuk ke konsep dan bentuk investasi. Investasi dalam konteks ekonomi makro mencakup pengeluaran dan pembelanjaan yang digunakan untuk membeli barang, bangunan, peralatan, dan inventaris. Hal ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi barang dan jasa serta meningkatkan output yang nantinya akan tersedia bagi masyarakat. Terdapat dua bentuk investasi utama, yaitu investasi secara langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung yaitu penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor dengan kepemilikan aset atau badan usaha, misalnya seperti pendirian pabrik atau pengelolaan perkebunan sendiri. Selanjutnya, investasi tidak langsung, yaitu memilih melakukan investasi dengan cara adanya perantara, misalkan dengan adanya reksadana, saham, obligasi, atau platform crowdfunding. Selanjutnya yaitu jangka waktu investasi. Ada yang jangka pendek, biasanya antara 3 bulan sampai 12 bulan. Contohnya seperti saham deposito, SPN, ORI, dan SBI. Selanjutnya itu jangka panjang, yaitu sekitar lebih dari 12 tahun. Selanjutnya jangka waktu investasi non permanen, yaitu investasi yang bisa diperjualbelikan mencakup BUMN, BUMS, BUMD, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, dan deposito. Selanjutnya yaitu investasi permanen yang bersifat berkelanjutan serta penyertaan modal pada BUMN, BUMD, dan BUMS. Selanjutnya kita masuk ke sektor investasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan investasi memberikan manfaat yang cukup luas. Melalui kebijakan yang mendorong investasi inklusif yang berkelanjutan, pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi yang merata sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Presiden Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. Sektor swasta nasional meliputi penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sedangkan penanaman modal itu ditanamkan oleh pihak asing atau PMA meliputi portofolio investasi seperti obligasi, saham, bank, asuransi, perusahaan investasi, serta aset nyata yang seperti pabrik maupun tanah. Investasi pemerintah dikategorikan seperti investasi sosial, investasi untuk penggunaan pembangunan generator, investasi layanan publik, investasi untuk penciptaan return, investasi menciptakan bisnis baru, investasi untuk penghematan operasional. Sumber dana investasi meliputi APBN, imbal hasil, pendapatan dan layanan atau usaha, hibah, dan sumber lain yang sah. Belanja modal difokuskan pada tanah, peralatan dan mesin, gedung jalan irigasi, jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Selanjutnya kita masuk ke faktor pengaruh investasi pemerintah. Investasi pemerintah dipengaruhi oleh inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi itu mengakibatkan berkurangnya seseorang untuk melakukan penanaman saham. Selanjutnya yaitu risiko dan ketidakpastian. Yang selanjutnya kapital regional atau pembatasan modal. Risiko investasi ini adalah suatu ketidakpastian mengenai sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian, kejadian yang tidak diinginkan, hasil yang tidak sesuai dengan tujuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penanaman modal saat terjadinya inflasi itu tidak memungkinkan. Nah, karena adanya risiko tadi, maka kita harus mempunyai yang namanya manajemen risiko investasi, yaitu dengan cara menghadapi risiko secara nyata, secara langsung, atau kita sebut dengan avoiding risk. Selanjutnya itu mengurangi risiko, reducing risk, bersiap menghadapi risiko, dan mengonsuransikan risiko tersebut. Proses manajemen risiko meliputi 4 fase. 1. Identifikasi risiko dengan mencari sumber dan spesifikasi risiko. Yang kedua, analisis dan penilaian risiko. Yang ketiga, reaksi terhadap risiko. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian risiko.
Jadi, investasi adalah faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara investasi, pemerintah, dan masyarakat perlu dikaitkan satu sama lain untuk mendapatkan pemerataan ekonomi. Investasi juga diarahkan pada pembangunan dan berkelanjutan demi membangun masa depan yang lebih cerah untuk semua lapisan masyarakat. Sekian video dari materi saya. Bye.